Kalau begitu saya mau ke Bang Abalin. Bang Abalin, kemudian bagaimana ini bola es mau diapakan? bola es mau bagaimana? Karena kita sudah menerima mandat sebagai tuan rumah, itu sudah jelas clear. 20 Mei akan kemudian berlangsung. Apakah kemudian bisa dilakukan penolakan terhadap salah satu peserta yang kemudian juga sudah memenuhi standar FIFA untuk ikut bertanding di U20? Bicara FIFA dan bicara Indonesia, dua hal yang berbeda. Indonesia sebagai tuan rumah dan FIFA dengan seluruh propertinya, termasuk di dalamnya adalah statuta kayak PSSI. Statuta PSSI itu tidak bisa berdiri sendiri kecuali mengikuti seluruh regulasi dari FIFA. Betul. Karena itulah dia disebut dengan INGO, International Non-Government Organization Association. Dia organisasi dunia yang semua negara mengakui keberadaannya, FIFA. Ya, oke. Dan karena itulah dia punya properti sendiri, dia punya aturan, dia punya. Arif dan Maria, penetapan Indonesia itu bukan sebulan 2 bulan lalu, tapi tanggal 24 Oktober 2019 di Shanghai meeting. Itulah sehingga waktu yang cukup lama untuk Indonesia mempersiapkan seluruh fasilitasnya. Saya ingin mengatakan bahwa seluruh masyarakat sepak bola Indonesia, seluruh masyarakat mengidam-idamkan dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Republik ini merdeka, baru nanti kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan jadi presiden. Yang pertama kali dalam catatan sejarah ada World Cup U20. Dan karena itulah dia menjadi pintu masuk untuk Piala Dunia yang dipikirkan, digagas, diperjuangkan oleh presidennya Joko Widodo yang kader langsung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk 2036 nanti Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Kalau ini kan U20 nih. Ya. Jadi saya tidak tahu kalau orang Papua bilang, saya mau bilang apa? Ini terjadi sekarang hari ini gitu loh. Yang saya tangkap dari Bang Ali ini sebetulnya mau dibalikin lagi ke Prof Hamka Hak nih kalau yang saya tangkap nih. Artinya sebagai kader, apakah di tahun 2019 tidak diingatkan pada saat itu Prof Hamka Hak? Apanya? Ya artinya keikutsertaan Israel, ya kan? Ya mungkin waktu itu belum jelas ikut atau tidak. Karena masih bahas penyisihan kan? Iya, artinya setiap kader PDI Perjuangan yang mengaku kader PDI Perjuangan harus menganut ideologi Bung Karno. Termasuk presiden sekali. Termasuk presiden kalau dia, presiden sampai RT. Iya, sepanjang dia menjadi penganut ideologi Bung Karno, dia harus menaati bahwa tidak akan mengakui negara Israel selama Israel tidak memerdekakan Palestina. Di 2019 pada saat itu tadi Bang Ali mengatakan kan, artinya kalau memang sekarang ternyata Israel ikut serta aktif di U20 nanti, seharusnya negara kita seperti apa melalui kader Anda yang ada di pemerintah? Iya, salah satu dari Bung Karno ada namanya Trisakti, kedaulatan politik. Disinilah letaknya Indonesia harus meletakkan kedaulatan politik. Tidak boleh campuri pipa atau siapapun. Harus berdaulat dari segi politik. Tidak ada negara di dunia, nih yang punya sikap dan perilaku seperti Indonesia yang ada pada barisan terdepan dalam memperjuangkan negara Palestina dengan hak-hak kemerdekaannya berdiri di atas kakinya sendiri. Itu dia, apa tidak bertolak belakang, Bang? Iya, karena itu maka saya bilang, apakah dengan tim nasional Israel yang mengikuti ketentuan peraturan regulasi FIFA, dia main di Indonesia, kemudian rontok dukungan Indonesia kepada Palestina? Tidak jawabannya. Jadi abu-abu. Itu sebabnya saya selalu bilang bahwa begitu juga pandangannya pemerintah, bahwa apakah dengan kita menerima atau menjadi tuan rumah yang ditetapkan dalam Shanghai meeting 24 Oktober 2019, kemudian ketentuan FIFA dan timnas Israel, dia lolos dalam luar biasa, kemudian main di Jakarta dan hilang kita punya dukungan kepada Palestina? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena duta besar Palestina sendiri
menyebutkan kan, Silakan sadar saja. akan peraturan FIFA, sadar dan tahu akan komitmen Indonesia dalam dukungan kepada Palestina. Terus kenapa kita sendiri? Itu pandangan Anda. Itu pandangan Anda. Bukan pandangan saya. Pandangan duta besar Palestina. Tapi apa kemudian pandangan dari Prof. Hamka Haq terkait dengan hal itu? Kita dengarkan ya. Beliau usai jeda pariwara berikut kami akan kembali. Rontok atau tidak, kembali kepada prinsip Bung Karno.